بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى وأصحابه وذريته ولجميع العلماء والفين المصنفين خصوصا الإمام المحلي والإمام السيوطي الصويب من الشر وأبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا الحسن. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadza balik ana ta utawi dine wong. Balik ya dari kata am. Am kemudian diidghamkan kepada kalimat man. Amman balik gitu ya. Utawi sapa gitu ya. Amman balik utawi sapa. Mubtada'un iku mubtada'. Hadza iku wong. Khabaruhu iku khabari mubtada'. Amman balik utawi sapa. Iku hadza ikilah wong. Alladzi kang lafat alladzi badalun iku badal min hadza sangka lafat hadza. Huwa kang utawi ladzi iku jundun iku tentara. Mana tentara ai awanun tegese pira-pira pembantu lakum kedue sira kabeh. Silatu alladzi iku dadi silai alladzi ya. Huwa jundun lakum adalah silahnya alladzi. Yansuru ingkang nulung. Sifatu jundun iku sifate lafat jundun yansuru. Sapa jundun kum ing sira kabeh. Min dunir rahmani sangka sakliyane Allah ingkang Maha Rahman. Maknane duni ar-Rahman ay ghairihi. Sangka sakliyane ar-Rahman. Ini kalimat dunun maknanya apa? Ghairun. Karena dunun itu aslinya adalah dzaraf. Maknanya di bawahnya. Hadza duna hadza. Ini di bawah ini. Ya, tapi lalu dirubah maknanya menjadi maknanya adalah apa? Ghairun. Ya, ada terjadi perubahan makna. Min dunir rahmani maknanya ay min ghairi. Tegese sangka saliyane ar-Rahman. Yadfa'u bisa nolak sapa jundun angkum sangka sira kabeh adzabahu ing siksane ar-Rahman. Aila nasira tegese ora ana wong kang nulungi iku maujud lakum kedue sira kabeh. Inil kafiruna manane aimal kafiruna bari innya adalah apa? Manafi ya. Inil kafiruna ora ana utawi pira-pira wong kafir bari innya nafiyah. Aima al kafiruna tegese ora ana utawi pira-pira wong kafir ora ana iku illa fi ghururin. Kecuali ing dalam penipuan, ketertipuan, mestinya bukan penipuan, tapi ketertipuan, ditipu.
Ai gharra tegeseni puhum ing al-kafiruna sapa syaitan bi annal adzaba kelawan saat temen siksa iku layan zilu ora temur napa azab bihim kelawan al-kafiruna. Jadi setelah menyebutkan tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kan namanya surat apa? Tabarok. Menunjukkan kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah kemudian mengancam kepada orang-orang kafir. Ya. Lalu Gusti Allah menyampaikan, kamu kok punya rasa aman itu dari mana? Ya. Punya rasa aman kalian orang-orang kafir melawan Allah, melakukan penyekutuan terhadap Allah, tapi merasa aman dari siksanya Allah. Padahal tidak mensyukuri, tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah sesuai dengan apa yang diinginkan. Kok bisa punya rasa aman? Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa ya tentara kamu itu yang bisa menolong kamu di saat engkau butuhkan selain Ar-Rahman? Ya, selain apa? Ar-Rahman. Siapa sih yang kamu andalkan? Ya. Yang kamu andalkan itu siapa? Sehingga kamu merasa aman itu. Lalu ditegaskan oleh Gusti Allah bahwa mereka itu tertipu. Tertipu itu apa sih? Dikiranya baik, ternyata tidak baik. Itu namanya tertipu. Ya, itu namanya tertipu. Tertipu itu adalah menyangka situasinya baik, ternyata tidak baik. Jadi apa yang diandalkan oleh orang-orang kafir, yaitu berhala. Berhala itu yang akan menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan, oh tidak bisa, berhala itu enggak bisa ngapa-ngapain. Makanya disampaikan di sini, inil kafiruna illa fi ghurur. Mereka tertipu karena punya anggapan yang mampu menyelamatkan mereka itu adalah berhala-berhala itu. Tertipu mereka. Ya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Amman balik utawi sapa iku hadza iku zat orang alladzi kang yarzuqu ingkang paring rezeki sapa alladzikum ing sira kabeh in amsaka lamun ngeker sapa Ar-Rahmanu sapa Allah ingkang Maha Rahman ngeker rizqahu ing rezekine Ar-Rahman ai al-matara tegese udan dikeker angkum sangka sira kabeh wal jawab syarti utawi jawab syarat mahdhufun iku den buang dalan nuduhaken ali ing atas jawab apa ma perkara qablahu sadurunge ikilah jawab. Ai faman yarzuqukum. Kalau Allah menahan rezekinya, ya di awal-awal sudah disampaikan betapa Allah menjadikan bumi ini tunduk kepada manusia. Tapi kalau Allah berkehendak, bumi yang tunduk itu bisa tidak mengeluarkan rezeki. Dan ketika Allah sudah berkehendak seperti itu, siapa yang bisa memberi rezeki? Kalau Allah sudah tidak lagi berkehendak memberi rezeki, langit bisa tidak lagi menurunkan hujan, maka terjadi kelaparan dan lain sebagainya. Jadi bumi yang seharusnya tunduk kepada manusia, zalulan, bisa dijelajahi kemana-mana, lalu bisa mengeluarkan rezeki berbagai macam. Tapi jika Allah berkehendak, maka siapa yang mampu memberi rezeki? Jawabannya apa?
Ai la raziqa. Tegese ora ana zat ingkang memberi rezeki iku maujud lakum kedue sira kabeh ghairahu saliyane Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya. Balajju fi utuwin wa nufur. Balik delurung. Delurung itu terus-menerus. Tidak berhenti. Delurung namanya. Ai tamadau, tegese berkelanjutan, terus-menerus. Fi utuwin ing dalam kesombongan, ai takabburin tegese kesombongan, wa nufurin dan lari dari kebenaran. Ai taba'udin tegese menjauh anil haqqi sangka al-haq. Jadi kalimat bal itu merupakan kebalikan. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Di sini ya. Dari awal sudah ditunjukkan betapa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Sampai seterusnya. Lalu diberi ancaman, lalu diberi contoh umat-umat terdahulu yang seperti itu. Seharusnya setelah ini mereka apa? Iman, gitu kan? Seharusnya akan digiring gampang sekali untuk kemudian iman. Tapi kenyataannya lain. Makanya disebut bal laju. Setelah diperingatan, setelah dikasih ini, tapi kenyataannya sebaliknya. Mereka justru terus-menerus sombong dan menjauh dari kebenaran. Afaman yamshi, ya tentu ini ayat-ayat Makkiyah. Perlu kalimat-kalimat pendek yang keras terhadap orang-orang Mekah. Nah, saking kerasnya orang-orang Mekah. Balajju fi utuwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhi. Ana ta mongko utawi wong. Yamshi ingkang berjalan sapa man mukibban. Hale telungkup. Nyungsep telungkup. Waqi'an tegese tumibu ala wajhi ing atase wajah iman. Ahda iku luwe mendapatkan petunjuk. Aman ana ta utawi wong yamshi ingkang berjalan sapa man sawiyan hale jejeg mu'tadilan tegese hale jejeg ala siratin ing atase dalan tariqin tegese dalan mustaqimin ingkang lurus. Wa khabaru man utawi khabari man atsaniyatu ingkang kaping pindho rupane aman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Khabaru man atsaniyah iku mahdhufun den buang. Dalan nuduhaken alaihi ing atase mahdhuf apa khabarul ula, khabari man yang pertama. Apa itu? Ai ahda, tegese lebih mendapatkan petunjuk. Orang yang berjalan dengan kepalanya jatuh ke bumi, ya, apakah dia yang seperti ini lebih mendapatkan petunjuk, ataukah orang yang berjalan dengan tegak dan jalannya lurus, dan jalannya apa? Lurus, ala siratim mustaqim. Tentu yang kedua ini, ya. Jadi kayak yang pertama itu seharusnya sifatnya dua, karena yang belakang itu dua. Kan perbandingannya dua. Yang kedua itu satu, lurus, ya. Yang kedua jalannya apa? Lurus, kan? Sawiyan dan jalannya ala siratin mustaqim. Yang pertama mukibban ala wajhihi. Ya, jalannya lurus apa tidak? Sepertinya tidak lurus. Jadi sudah telungkup begini, jalannya tidak lurus. Nah yang kedua, sudah orangnya tegak, jalannya apa? Lurus. Gitu ya. Kalau kita mau pergi ke Semarang, paling enak jalan yang tidak berbelok-belok, karena tidak mungkin salah. Ya udah lurus saja, kamu lurus saja. Ada belok-belok gininya enggak? Ada jalan yang apa? Perempatan,
jalannya ngepang begini. Nah, ini yang kesini apa? Nah, gitu ya. Pernah KKN di mana? KKN kemana gitu ya, ke Gunem. Wah, susah sekali itu. Gunem itu jalannya banyak yang gini. Wah. Sudah nggak lurus, ya kan? Sudah nggak lurus, kepalanya itu ke bawah, nggak tegak. Ya, nggak akan nyampe. Wong tegak saja kalau jalannya banyak cabang-cabangnya, bisa tidak apa? Nyampe. Apalagi jalannya sudah begini. Terus orangnya mukibban ala wajib. Nah, yang kedua ini yang mukmin itu orangnya tegak sehingga tahu jalan. Yang kedua jalannya memang lurus. Ya, gitu ya. Amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Wal mathalu tawi contoh iku fil mukminin dalam mukmin wal kafir lan kafir. Ayyuhuma tegese utawi entine mukmin lan kafir iku ala hudan iku ing atasnya petunjuk. Mana yang lebih mendapatkan petunjuk? Ya tentu saja mukmin. Tuhannya satu, yang diikuti satu. Jadi tidak bercabang-cabang. Kalau orang kafir ini Tuhannya banyak sekali. Tuhan mana yang diikuti? Jalannya macam-macam. Ada yang Lata, ada yang Uzza, ada yang Manata. Sebenarnya kamu mau mengikuti yang mana? Mengikuti Lata, mengikuti Uzza. Jadi jalannya bercabang-cabang. Orang apa? Orang kafir. Gitu. Sudah begitu, orangnya tengkurap begini, tidak tegak. Karena tidak mau menggunakan otaknya. Kalau ditanya, kamu kok melakukan ini kenapa? Tidak mau menggunakan otaknya. Wajadna alaihi aba'ana. Ya orang tua-tua kami begitu ya kami ikut. Artinya mukibban ada wajih. Nah, kalau mukmin tidak begitu. Jalannya lurus, direction, hanya punya tuan yaitu Gusti Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selalu diingatkan pakai akal kalian. Jangan mengatakan wajadna alaihi apaan. Gitu ya, kira-kira begitu. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Qul ngucapo sapa sira Muhammad, katakan wahai Muhammad. Ya, itu. Huwa utawi Gusti Allah iku alladzi kudzat. Ini kembali kepada menunjukkan kebesaran Gusti Allah. Ya. Jadi kembali seperti semula kan, setelah berliku-liku ada ancaman, ada marah dan sebagainya ya. Sekarang kembali kepada hal yang pertama tadi, menunjukkan kebesarannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kali ini ya, kalau kita belajar Al-Qur'an seni menggunakan bahasa, tetapi kali ini tidak langsung. Kalau yang pertama-pertama kan langsung. Tabaraka alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Sifat Tuhan itu disampaikan oleh Allah secara langsung. Kali ini tidak langsung, tapi yang menyampaikan tidak Allah langsung, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada khitab yang langsung dari Gusti Allah, ada yang khitab tidak langsung Gusti Allah, tapi Gusti Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh untuk menyampaikannya kepada orang kafir. Gitu ya. Hal yang seperti ini kadang-kadang dianggap penting ya. Perlu gitu. Jadi Nabi Muhammad tidak hanya sekedar penyampai khitabnya Allah kepada ini, tapi ada perannya. Peran sekarang bukan gini. Allah langsung berbicara. Itu kan Kanjeng Nabi hanya sekedar
iki surati Gusti Allah. Jadi kurang mendapatkan mandat. Bukan berarti kurang itu jelek ya, bukan begitu maksudnya, tapi ini langsung. Tapi kalau ini itu Gusti Allah bilang kepada Nabi Muhammad, ya, jadi kehadiran Nabi Muhammad lebih terasa. Ngerti nggak maksudnya? Karena kul itu kehadiran Nabi Muhammad lebih apa? Lebih terasa. Jadi Al-Quran itu tidak hanya soal manusia dengan orang kafir, tetapi Al-Quran itu juga manusia kepada Allah kepada Nabi Muhammad, Muhammad kepada orang kafir. Berarti kehadiran Nabi Muhammad itu sangat penting. Orang dilirwakno dening Gusti Allah. Kehadiran Nabi Muhammad itu penting. Ya kul. Kali ini pakainya kul. Menggunakan media Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kul sampaikan Muhammad huwa utawi Gusti Allah. Yang tabarok tadi itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zat yang maha berkah itu siapa sih? Qul huwallazi ansha'akum. Kali ini bukan sekeliling manusia tetapi manusia itu sendiri. Kehadiran Tuhan, kehebatan Gusti Allah itu tidak hanya pada sekeliling manusia yang mengitari manusia, langit dan sebagainya. Tetapi kehadiran Allah, keagungan Allah itu juga ada di dalam manusianya itu sendiri. Ya. Kul sampailah sira Muhammad wa tawi zat yang maha agung tadi. Yang tabaraka tadi itu. Iku alladzi ku zat ansya'a. Ingkang nimbulaken, ingkang menciptakan. Ai khalaqa tegese menciptakan sapa alladzikum ing sira kabeh. Wa ja'ala lan dadiaken sapa alladzi lakum untuk sira kabeh as-sam'a ing pendengaran. Indra-indra yang penting. Satu pendengaran. Ya, as-sam'a. Dua wal absara. Lan pira-pira peninggal. Ya. Wal afidata lan biro-biro hati yang berbeda-beda. Ai al quluba tegese ing biro-biro hati. Manusia itu punya sesuatu yang bisa mencerna, namanya al qulub. Itu adalah yang mencerna. Tanpa punya qulub itu kita tidak bisa apa-apa. Ya, yang bisa mencerna semua indera itu diberikan kepada al-qulub. Semua indera itu yang mengolah adalah akal. Ada ini telinga, ada ini dimasukkan ke dalam otak, otaklah yang mencerna. Nah, itu punya apa namanya? Kulub. Kalau kulubnya tidak ada, pendengaran itu tidak berfungsi. Mata juga tidak berfungsi. Sarafnya hilang menuju ke otak, tidak akan berfungsi. Karena yang memfungsikan itu ya kulub itu. Makanya kalau mau mematikan, itu yang dimatikan pertama itu bukan indranya, tetapi hatinya. Khatamallahu ala qulubihim, ya. Tapi kalau mau memberi informasi, akal kita ini tidak bisa mencerna langsung, tetapi melalui indera. Indera masuk baru diolah oleh akal, gitu ya. Nah, Allah menciptakan manusia itu tidak hanya menciptakan manusia wujud, itu gitu aja ya, bukan. Tetapi punya indera, lalu punya yang mengolah hasil indera. Nah, indera yang penting itu pertama pendengaran, yang kedua apa? Penglihatan.
as-sam'a wal absar. Ya, kalau menurut Syekh Sa'rawi, ya, saya tidak tahu mengambil dari mana, ya. Menurut Syekh Sa'rawi itu mufassir kontemporer. Saya masih menangi Sa'rawi. Saya tahu pas saya di Mesir menangi wafatnya Syekh Sa'rawi, orang terkenal sekali, ahli pengajian. Pokoknya pengajian terus hasil pengajiannya itu dirangkum lalu jadi tafsir As-Sa'rawi. Ya, menurut Sa'rawi itu kata Sa'rawi tapi ya kan. Kenapa al-absar itu kok jamak? Tapi kalau as-sam'u kok apa? Mufrad. Ini kata menurut Sa'rawi itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dalam Al-Qur'an kata Syekh Sa'rawi, as-sam'u itu mufrad, kalau absar itu apa? Jamak, ya. Hanya mufrad terjadi karena sebagai entitas. Semuanya mufrad karena mungkin, tapi ini tidak Syekh Sa'rawi, ya. Saya tidak membaca dari saya, tapi mungkin ya. Saya angen-angen karena saya cek ternyata tidak semuanya seperti yang disampaikan oleh Syekh Sa'rawi. Syekh Sa'rawi itu mengatakan semua as-sam'u itu mufrad, sementara al-absar selalu apa? Jamak. Tapi ternyata tidak. Ada dalam surat apa itu? Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi kalau itu mufrad semuanya. Innas sam'a wal basara wal fu'ada. Jadi sam'un juga mufrad, basara juga apa? Mufrad, wal fu'ada juga apa? Mufrad. Karena ini sepertinya, tapi saya kurang tahu ya. Allahu a'lam. Sepertinya karena as-sam'u, basar, fu'ad ini tidak sedang digunakan, tetapi sebagai entitas itu sendiri tanpa melihat digunakan atau tidak. Mungkin ya. Tapi kalau yang lainnya ini mungkin sudah difungsikan. Karena itulah kata Syekh Sa'rawi mungkin ya, beliau mengatakan as-sam'u itu selalu mufrad, al-absar selalu apa? Jamak. Kenapa kok bisa begitu? Karena sam'un itu satu. Sam'un itu tidak perlu menoleh. Sam'un itu bisa mendengarkan suara dari manapun. Itu, makanya satu dia, tidak perlu telinga itu untuk mendengarkan suara. Kalau saya ini menghadap kemana? Menghadap ke selatan. Ya, saya kan menghadap ke selatan. Telinga saya yang satu menghadap ke barat, yang satu menghadap ke timur. Untuk mendengarkan suara, telinga saya itu tidak perlu saya arahkan. Suara itu dari utara, meski telinga saya itu menghadap ke mana? Barat. Telinga saya mesti ke barat dan ke timur. Tapi ada suara dari mana? Utara dan dari selatan. Tetap saya terdengar. Saya untuk mendengarkan suara dari utara itu tidak perlu nengok begini. Tapi kalau absar, dia hanya bisa melihat dari depan, ya kan? Itu. Yang pertama mungkin ya, gitu ya. Kemudian absar itu, ya, itu bisa ditutup, ya. Ya, pokoknya. Tapi kalau telinga itu dia tidak bisa ditutup, gitu ya. Dia selalu ini. Mungkin sekitar itulah apa yang disampaikan oleh Syekh Sa'rawi, sehingga as-sam'u dalam Al-Qur'an itu selalu apa? Mufrad, sementara al-absar itu jamak menurut Syekh Sa'rawi. Qalilan ma tashkurun. Qalilan ma sidik banget. Qalilan kelawan sidik ma banget ya.
Sidik banget. Manya zaidah yang tujuannya untuk taukid. Tashkuruna syukur sapa sira kabeh. Mau taima iku mazidatun iku tambahan. Wal jumlatu tai jumlah iku musta'nafatun iku musta'nafah. Mukhbiratun ingkang ngabaraken. Jumlahnya itu adalah istinaf, memberi kabar bikil lati syukrikum. Kelawan CDE syukur bikil lati syukrihim. Kelawan CDE syukure orang-orang kafir. Jidan kelan banget. Ala hadhi ni'ami ngatasi kalian pira-pira kenikmatan. Kenikmatan apa? Itu tadi. Ansha'akum ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Tapi diberi kehidupan, diberi ini, tapi tidak bersyukur. Atau sedikit sekali syukurnya. Atau bahkan sama sekali tidak bersyukur. Gitu ya. Qul sampaikan Muhammad, huwa alladzi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Qul ngucap sapa sira Muhammad, huwa utawi zat alladzi biyadihil mulku tadi. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Iku alladzi ku zat dzara'a ingkang menciptakan sapa alladzikum ing sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Ai khalaqakum. Menurut sebagian lagi dzara'a itu bukan tidak sekedar khalaqa. Tapi dzara'a itu adalah memperbanyak. Maknanya al-iktsar. Jadi tidak hanya sekedar ansya'a. Jadi kalau yang tadi pertama huwallazi ansya'akum, menciptakan. Tapi kalau iki huwallazi dzara'akum. Tidak hanya sekedar melahirkan kamu, menciptakan, tapi memperbanyak kamu. Jumlahnya tidak hanya sedikit, jumlahnya banyak sekali. Ya dzara'akum. Fil ardi ing dalam bumi. Itu satu kenikmatan. Ya. Kita diciptakan hidup itu adalah kenikmatan. Hidup itu apa? Kenikmatan. Dengan segala kekurangannya, dengan segala cobaannya, dengan segala ujiannya, dengan segala ketidakpasannya. Yang namanya hidup itu adalah kenikmatan, maka harus disyukuri. Piro-piro digawe urip. Gitu. Urip iku nikmat. No. Alladzi dzara'akum fil ardi ing dalam bumi. Karena ini tidak hanya sekedar bicara tentang kekuasaan, tetapi juga bicara tentang kenikmatan. Karena dua hal itu tadi ya. Orang besar itu dua itu tadi. Berkuasa, punya banyak hal. Kalau Gusti Allah Maha Kuasa. Yang kedua, Maha memberi nikmat. Maha memberi nikmat. Makanya ini tidak hanya soal bicara tentang kekuasaan, tetapi bicara tentang kenikmatan. Huwallazi dzara'akum fil ardi. Gusti Allah yang menciptakan kamu, memperbanyak kamu, menciptakan kalian dalam jumlah yang banyak. Fil ardi ing dalam bumi. Wa ilaihi lan marang Gusti Allah, ilaihi marang alladzi tuhsyaruna. Bakal den giring sapa sira kabeh, dikumpulno sapa sira kabeh, lil hisabi krana kanggo hisab. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Minallah wa ilallah. Kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan tantangan, ketakutan dan harapan. Kembali kepada Gusti Allah itu sesuai dengan cara kita menyikapi alladzi dzara'akum. Ketika kita diciptakan oleh Allah, diberi kenikmatan, sikap kita seperti apa itu yang menentukan wa ilaihi tuhsyar.
baik dan tidaknya ketika kita kembali tergantung sikap kita ketika diberi kenikmatan dzara'akum fil ardi. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa wong akeh lil mukminina marang pira-pira wong sing iman. Mata hadzal wa'du. Kapan janji ini kapan? Mata iku kapan? Hadzal wa'du utawi ikilah janji. Ai wa'dul hasyri, tegese janji untuk dibangkitkan dari kubur. In kuntum lamun ana sira kabeh iku shadiqina iku bener-bener kabeh fihi ing dalam wa'dul hasyri. Kul ngucap sapa sira Muhammad. Innamal ilmu angin pemestine utawi pengetahuan bimaji'i kelawan tekane al-wa'du. Iku indallahi ing dalam ngersane Gusti Allah. Wa innama ana lan aing pemestine utawi ingsun iku nadhirun iku wong kang meden-medeni mubinun ingkang jelas. Ai bayyinul indzari tegese ingkang jelas indzari. Kayak semacam gagal fokus, ya. Kayak semacam apa? Gagal fokus. Dari awal Allah berbicara tentang keagungan Tuhan. Yang tujuan utamanya diantaranya adalah kamu jangan menyembah kepada berhala, ya. Kan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata ila akhirih. Dan itu bicara tentang keagungan Tuhan. Di sela-sela cerita tentang keagungan Tuhan, itu ada ancaman bahwa manusia itu akan dikembalikan kepada Allah. Dari bumi menuju bumi, setelah itu dibangkitkan kembali. Gitu ya. Allah melalui Al-Quran menampilkan dalil-dalil tentang keagungan Tuhan. Tentang kehidupan, tentang kematian, tentang alam raya, tentang gitu ya. Kalau orang berdebat dengan baik, pasti ngomongnya enggak gini. Tapi ngomongnya enggak mata hadzal wa'du. Karena ini ngomongannya wong pekok. Berarti wong pekok tuh orang. Kamu tahu pekok enggak? Pekok itu kalau diajak diskusi itu pokoknya. Itu namanya apa? Pekok. Mungkin pekok itu dari kata pokoknya. Gitu ya. Pekok itu dari kata apa? Mungkin ya. Pokoknya. Jadi tidak lagi bicara tentang kamu benar, saya salah. Nabi Muhammad hanya menyembah kepada Gusti Allah dengan segudang dalilnya. Orang yang ini hanya menyembah kepada, menyembah kepada berhala dengan tanpa hujah yang mendasari. Sekarang tidak lagi beradu argumentasi. Ya. Tapi kemudian mulai mengeluarkan kata pokoknya itu. Wah, nek bener. Ya. Bahwa kita itu akan dibangkitkan dari kubur. Itu kapan toh? Wa yaquluna mata hadzal wa'du. Berubah kalimat itu, dialog itu berubah. Tidak lagi beradu argumentasi, tapi berubah menjadi olok-olok. Berubah menjadi apa? Olok-olok. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mestinya kalau kita misalnya acaranya itu live gitu ya. Antarane Kanjeng Nabi Muhammad karo Abu Jahal. Kanjeng Nabi mengeluarkan argumentasi, mestinya saya mengharap Abu Jahal itu tidak bicara seperti ini. Saya menyembah berhala itu karena ini. Saya mengikuti orang tua karena ini. Ora, wes Muhammad gak usah dalil-dalilan. Saiki nek pancen bener omonganmu,
Tak anteni ini, kapan to jerene ana apa? Hasyr. Jerene kapan? Jadi kayak apa ya? Ini rekaman Al-Qur'an. Ini rekaman Al-Qur'an terhadap peristiwa ketika Kanjeng Nabi berada di Mekah menyampaikan segudang argumentasi bahwa menyembah berhala itu salah. Harapannya akan terjadi dialog yang baik, tetapi yang terjadi tidak dialog. Yang jadi adalah pekok. Gak usah dalil-dalilan. Oh, nek pancen bener, ya kan? Nek pancen bener, saya kita takok, kapan tak antenani? Jadi terus metu sombonge, metu. Jadi enggak ada urusan. Ya, kalau mereka tanya itu Muhammad, dia jawab saja. Ya itu urusan Gusti Allah, itu bukan urusan saya. Urusan saya itu menyampaikan dengan segala hujahnya. Nek soal iki yo gak urusanku. Gitu ya. Falamma ru'auhu zulfatan. Mongko ing dalem semangsane ningali sapa orang kafir. Hu ing adab. Ba'dal hasyri ing dalem sause al-adab atisi adab ba'dal hasyri setelah dikumpulkan. Tidak penting kapannya, tetapi setelah terjadi apa yang terjadi. Itu yang penting, bukan kapannya. Kapannya itu hanya Allah yang tahu, tapi kalau itu terjadi, awas, hati-hati. Ya. Falamma ra'ahu. Maka itu kemudian, ya, dalam salah satu pemaknaannya itu maknanya diantaranya adalah apa? Kemudian itu artinya sebelumnya ada peristiwanya. Gitu ya. Peristiwanya apa berarti sebelum ini? Orang-orang pada mati. Setelah itu mereka melihat apa yang diingkari terjadi. Nah, saat itu apa yang terjadi? Falamma ra'auhu. Mongko ing dalam semasa ningali sapa kufar hu ing adzab ba'dal hasyri den tingali zulfatan. Hale parek, qoriban tegese parek sing banget. Parek, tidak hanya sekedar parek sing banget. Qoriban jiddan. Dari mana kata parek yang banget itu? Ya, nek belajar balaghah karena itu diungkapkan dengan masdar. Ya, cara belajar balaghah adilun dengan adlun itu kuat mana? Kuat adlun. Ra'aitu rajulan adlan. Saya melihat seorang yang benar-benar adil. Karena menggunakan apa? Masdar. Tapi kalau ra'aitu rajulan adilan, ya adil gitu saja. Karena kalau adilan itu artinya orang yang adil. Tapi kalau adlan itu bukan orang yang adil, tapi keadilan itu sendiri. Misalnya saya mengatakan gini ya, Umaru adlun. Umar itu adalah keadilan itu sendiri, bukan orang yang adil, tapi keadilan sendiri itu Umar. Makanya disebut itu lebih kuat daripada, makanya di sini zulfatan itu masdar gitu ya, tapi maknanya adalah isim fa'il. Zulfa. Ini zulfatan, artinya sudah sangat dekat. Ketika melihat bahwa itu sudah sangat dekat, siat mongko den susahaken. Maknane ai iswaddat. Jadi sa'a itu ada yang lazim, ada yang apa? Mutaaddi. Sa'a. Ya. Saat masiro itu saat yang lazim. Sejelek-jeleknya tempat kembali itu adalah jahanam misalnya gitu ya. Kalau itu lazim. Tapi kalau sa'ani khobaru
apa gitu ya, khobaru al-harqi, berita tentang kebakaran itu sa'ani, artinya menyedihkan diriku. Nah, si'at itu sa'a di mabnikan majhul yang dia adalah apa? Muta'addi. Nah, maknanya bukan kok jelek, tetapi disedihkan. Karena wajahnya itu sedih. Karena yang sedih itu kan bukan, sedih itu muka apa? Hati, hati ya kan? Kalau muka itu bukan sedih, muka itu tampak sedih. Nanti ya, yang sedih itu apa? Hati. Kalau muka bukan sedih, tapi tampak sedih. Muka kalau tampak sedih itu warnanya apa? Ya iswad, menjadi menghitam. Makanya di sini ditafsiri apa? Hai iswad, menghitam. Ya sedih, wajahnya sedih. Ya sedih bukan wajahnya. Apa wujuhul ladzina kafaru? Apa pira-pira wajah wake kafaru ingkang kufur sapa alladzina? Wa qila lan ngendikaken ai qala al khazanatu lahum. Tegese ngendika sapa al khazanatu, sapa pira-pira malaikat penjaga neraka. Lahum marang alladzina kafaru, orang-orang yang kufur, al-kafiruna tadi ya. Hadza utawi iki aladzabu tegese utawi iki siksa iku alladzi perkara kuntum ingkang ana sapa sira kabeh bihi kelawan alladzi ai bi indari tegese kelawan uli meten-metene alladzi ku tad'una iku ngaku-ngaku sapa sira kabeh annakum ing sak temene sira kabeh iku la tub'atsuna ora den bangkitkan sapa sira kabeh. Wa hadhi utawi iki iku hikayatu halin, iku menceritakan satu kejadian. Takti ingkang bakal teko apa mengkono allati apa hal. Kejadian ini yang akan datang. Cerita tentang kebangkitan itu kan masa yang akan datang. Tapi ubiro den takbiraken apa anda sangka hal yang akan datang ditakbirkan bi tariqil mudhi, dengan cara yang sudah lewat. Bukan kok falamma yarauhu, tapi falamma apa? Ra'auhu. Bukan menggunakan fi'il mudhari' tetapi menggunakan fi'il madhi. Kenapa? Masa yang akan datang kok yang digunakan fi'il madhi. Seharusnya kalau masa yang akan datang pakainya apa? Fi'il mudhari'. Tapi kalimat Al-Qur'an bukan kok falamma yarauhu tetapi falamma ra'auhu. Kenapa? Litahaqquqi wuqu'iha. Krana pastine tumibane hal, karena pasti akan terjadi. Dalam bahasa Arab, masa yang akan datang tetapi sudah kita pastikan, sudah pasti akan datang, itu bisa menggunakan apa? Fi'il madhi. Ata yaumul qiyamah. Itu bukan kok sudah datang, tapi pasti datang. Hari kiamat pasti datang. Gitu ya. Kalau kita mau sholat, qomat dulu, ya kan? Ketika muadzin mengumandangkan qomat, itu sudah terjadi sholat apa belum? Belum ya. Tapi kalimatnya qad qomati sholat, qad qomati sholat. Seharusnya bukan qad qomati sholat. Sayatakum sholatu, karena belum sholat, belum takbir. Awas, sebentar lagi sholat, sebentar lagi sholat. Bukan gitu kalimatnya, tapi qad qomatis sholat. Sholat telah didirikan, sholat telah didirikan. Padahal belum. Ada yang masih duduk, ya kan? Ada yang masih wudhu, belum. Tapi qomat muadzin bilangnya apa? Qad qomatis sholat, qad qomatis sholat. Kenapa? Ya sudah pasti terjadi. Lah kok sudah pasti? Ya, imamnya sudah datang, makmumnya sudah ada, masa enggak sholat? Yes, kira-kira terjadilah. Nah, gitu. Menggunakan fi'il apa? Madhi. Ini juga begitu.
Ini sedang menceritakan masa yang akan datang. Tapi semuanya menggunakan fi'il madhi. Falamma ra'auhu zulfatan si'at. Semuanya fi'il madhi. Si'at wujuhul ladzina kafaru. Waqilah. Jadi ada fi'il madhi berapa di sini? Ra'auhu si'at qila. Dia semuanya menggunakan fi'il madhi, tapi semuanya cerita tentang masa yang akan datang. Qul ara'aytum in ahlakani ya Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bibarakatih farij anil muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim. Qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul ngucapa sapa sira Muhammad, sampaikan ya Muhammad. Ara'aytum ana ta ningali sapa sira kabeh. In ahlakani Allah. Lamun merusak. Merusak itu artinya mematikan, ya. Atau maknanya yaitu menyiksa. Ni ingsun sapa Allahu sapa Gusti Allah wa man lan wong ma'iya kang tetep ing dalem sertane ingsun. Minal mukminina sangka pira-pira wong mukmin. Bi adzabihi kelawan siksane Gusti Allah. Kama taqsiduna kaya uliya nyengaja sapa sira kabeh. Au rahimah utawa melasi sapa Allah na ing kita. Belas kasihan mengasihi kepada kami. Falam yu'adzibna mengko ora nyiksa sapa Allah na ing kita. Faman mongko utawi sapa iku yujiru iku iso nyelametaken sapa man min adzab al-kafirina ing pira-pira wong kafir, menyelamatkan min adzabin dari siksa alimin ingkang menyakitkan. Aila mujira tegese ora ana wong kang iso nyelametno iku wujud, tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkan lahum kepada al-kafirin minhu dari atau sangking adzabin alim. Jadi ini cerita tentang kontak dialog antara Kanjeng Nabi Muhammad sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dialog dengan orang kafir. Ya, seperti kemarin orang kafir menghindar dari adu hujah, tapi cenderung untuk menghina, mengolok-ngolok. Nek pancen serius, kalau memang serius ada hisab. Kapan sih hisab itu? Jadi
tidak hujahnya, tetapi mengolok-olok tentang kedatangannya. Ini juga begitu, salah satu penghindaran dari beradu argumentasi itu mereka justru mengharap kematian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebenaran itu diukur dengan kematian atau kehidupan. Dalam ayat yang lain disebut am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Jadi diukur dengan kematian. Kita tunggu saja kematian Nabi Muhammad. Gitu ya, itu kata siapa? Orang kafir. Ya, Nabi dipeseni ya bahwa kebenaran itu tidak bisa diukur dengan kematian. Ya, nggak bisa diukur dengan apa? Kematian. Maka Kanjeng Nabi terus mengatakan ini. Qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujiru al-kafirina min adzabin alim. Kalau saya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menurut sebagian. Jadi kata ahlaka itu artinya saya dimatikan. Kalau saya mati misalnya, kamu kan mengharap saya mati, ya kan? Orang kafir mengharap Nabi Muhammad apa? Mati. Biarkan aja, biar ngomong apa Muhammad itu biarkan, tapi sebentar lagi paling mati. Sampaikan Muhammad. Oke, saya mati. Misalnya saya mati. Atau misalnya saya tidak mati, saya hidup. Itu enggak ada urusannya dengan kebenaran atau kesalahan kamu. Kamu itu jelas salah, nyembah kok apa? Berhala. Itu enggak ada urusannya dengan kematian saya dan hidupnya saya. Jadi kalau misalnya saya mati, orang-orang iman ini juga mati. Atau tidak mati, kami ini hidup. Ya, kami ini apa? Hidup. Itu tidak mengubah fakta bahwa kamu itu salah. Dan kalau kamu salah, kamu akan disiksa Gusti Allah. Terus siapa yang akan menolong kamu? Itu tidak mengubah fakta apapun. Atau misalnya karena kesalahan kami, lalu kami disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pemaknaan yang lain. Atau Allah tidak menyiksa kami. Itu juga tidak ada kaitannya dengan kamu benar atau salah. Kamu salah, ya kamu salah. Gitu. Misalnya orang itu kadang urusan benar dan tidak itu kadang-kadang diukur dengan kematian. Nyatanya dia mati dahulu, berarti dia yang salah. Lu mati dahulu dengan tidak mati dahulu itu enggak ada hubungannya. Itu. Lalu dikait-kaitkan, itu matinya gara-gara kualat dengan saya, dia itu salah, itu enggak ada kaitannya. Itu maksudnya ya. Nabi itu juga pengen mengajarkan kalau kamu pegang satu kebenaran, jangan takut. Gara-gara ngomong gini saya kualat. Enggak, kalau kamu benar, kamu enggak akan apa? Kualat. Kalau kamu mati itu bukan karena kualat, ya mati-mati saja. Ya semua orang akan apa? Akan mati. Gitu loh. Makanya dipesani betul Kanjeng Nabi sama Gusti Allah, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuldah. Saya tidak pernah membuat kelanggengan bagi manusia pun sebelum kamu. Itu enggak ada. Semua orang mati dan kamu Muhammad akan mati. Kalau kamu mati bukan itu berarti kamu salah gitu. Kan semua orang menunggu kematian Nabi Muhammad. Orang Mekah itu kan gitu. Biarkan aja Muhammad, penyair-penyair mati, Muhammad itu juga akan mati. Dipesan nih Muhammad, kalau kamu misalnya mati, wafat, itu tidak ada urusannya dengan kebenaran yang kamu pegang dan tidak ada urusannya dengan apa? Kesalahannya orang kafir. Oke, saya mati misalnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mati. Terus apa kalau saya mati kamu benar? Terus kamu berarti selamat dari siksa Allah? Ya enggak, kamu tetap salah. Wong berhala kok kamu apa? Sembah gitu. Bisa dimengerti enggak? Ya. Soalnya kadang-kadang orang pemegang kebenaran tapi ketakutan. Takut kalau kemudian mati diolok-olok. Jangan-jangan saya ini salah, jangan-jangan dianggap kualat, dianggap enggak, kalau kamu benar,
itu tidak akan mengubah apapun. Gitu. Ya, kan Nabi dinteni wong akeh kapan wafatnya, kapan apa? Wafatnya. Orang-orang Kanjeng Nabi mungkin tidak takut, tapi orang-orang iman mungkin sebagian ada yang takut atau apa gitu ya. Dipeseni sama Gusti Allah itu tidak mengubah apapun. Karena kematian itu adalah hal yang merupakan kelaziman. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Saya tidak menciptakan keabadian untuk satu manusia pun sebelum kamu. Semuanya akan mati. Qul huwar rahmanu. Qul ngucapa sapa sira Muhammad. Huwa utawi Gusti Allah. Iku ar-Rahmanu iku zat ingkang maha rahman. Ya, semua orang akan mati, orang kafir juga apa? Mati. Orang Islam juga akan apa? Mati, semuanya mati, tapi orang Islam punya kepercayaan. Huwa apa? Ar-Rahman. Tuhan yang punya sifat agung seperti disebutkan tadi itu bagi orang mukmin adalah Ar-Rahman. Kalau orang mati, muslim mati, Tuhannya maha apa? Rahman. Membikin optimis gitu ya. Amanna iman sapa kita bihi kelawan Ar-Rahman. Wa alaihi lan ing atase Gusti Allah Ar-Rahman tawakkalna tawakal sapa kita. Fa sata'lamuna mongko bakal ngerti sapa sira kabeh. Bitai kelawan ta wal ya ilan ya. Fa saya'lamuna atau fa sata'lamuna. Inda muayyanatil adzabi nalikane nyatakno nenggone siksa. Melihat dengan mata kepala siksa. Bakal ngerti man utai sapa huwa yaman iku fi dhalalim mubin. Iku ing dalem kesesatan mubinin ingkang jelas. Siapa yang tersesat di antara kita? Bayinin ingkang jelas. Anahnu ana ta kita am antum atau kamu sekalian orang-orang kafir. Amhum atau mereka orang-orang kafir ya. Ada antum, ada hum itu karena itu tadi ya. Fa saya'lamuna atau apa? Fasata'lamun. Kalau fasata'lamuna berarti nahnu am antum gitu ya. Kalau fasaya'lamuna berarti nahnu am hum gitu. Qul ngucap sapa sira Muhammad ara'aitum. Ya, Al-Qur'an memberi ancaman-ancaman, mengingatkan ya. Bumi ini apa namanya? Dijadikan zalul, tetapi pada satu waktu bisa berubah kalau Allah menghendaki. Kul ngucap sapa sira Muhammad ara'aitum ana to ningali sapa sira kabeh in asbaha lamun dadi apa ma'ukum apa banyune sira kabeh iku ghairan iku kering masuk ke dalam ai ghairan tegese masuk ke dalam fil ardi ing dalam bumi masuk ke dalam di apa namanya ya sat lah Sat itu apa sih? Kering ya. Dikeduk orang keluar airnya. Faman mongko ta sapa iku yakti iku nekani sapa man kum ing sira kabeh bimain lawan banyu mainin ingkang nyumber. Dari kata ainun. Ainun itu sumberan. Ain mainin itu berarti datang dari sumberan. Aijarin tegese ingkang mengalir. Tanalu merkole bisa mendapatkan hu ing ma apa al aidi apa pira-pira tangan. Wadilau lan pira-pira timba. Dalwun jamaknya dilaun. Kama ikum kaya banyune sira kabeh. Siapa yang bisa mendatangkan kalau air itu dibuat kering? Oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Ini ancaman, harus diingat-ingat orang kafir, gitu ya. Seperti memberi isyarat ya menurut sebagian ahli tafsir memberi isyarat akan terjadi kekeringan di dunia Arab setelah ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi hijrah mengalami kekeringan. Ai la ya'ti tegese ora nekaken bi iklan mak sapa ilallah sapa kecuali Gusti Allah taala.
Fa kaifa mongko halikaya potungkiruna ngingkari sapa sira kabeh ya ba'atsa ing arep entong ngutus membangunkan dari kubur, membangkitkan dari kubur sapa Allah kum ing sira kabeh. Wa yustahabbu lan den sunataken apa an yaqula arep entong ngucap sapa al-qari'u sapa wong kang maca aqiba ma'inin ing dalam gurine kalimat ma'in. Kalau sudah diucapkan begini, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima'in ma'in. Ngucap ini, Allahu Rabbul Alamin. Ya Allah, siapa lagi yang mendatangkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sunnahnya yustahabbu begitu. Kama kaya perkara warata ingkang kuarit apa ma fil hadis ing dalam hadis, seperti yang kuarit di dalam hadis. Tapi wallahu alamnya hadisnya apa saya juga kurang tahu ini. Hadisnya hadis umum bisa ya. Karena dalam riwayat Hudzaifah bin Al-Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kata Hudzaifah, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya salat bersama Rasulullah. Fakana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim. Kanjeng Nabi kalau rukuk membaca subhana rabbiyal azim. Fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Sujudnya subhana rabbiyal a'la. Kemudian beliau Hudzaifah menambahkan wa ma marra bi ayati rahmah illa waqafa inda fasa'ala. Kalau Kanjeng Nabi membaca ayat rahmat, diam sejenak lalu minta rahmat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wala ayati adzabin, dan Kanjeng Nabi tidak lewat satu ayat azab illa ta'awwadza minna. Ya, jadi mungkin hadis-hadis seperti ini. Tapi kalau hadis yang khusus yang menerangkan membaca apa? Allahu Rabbul Alamin, saya tidak tahu. Wallahu apa? Alam, mungkin ada tapi ya di mana enggak tahu ya. Wa tuliyat lan den waca apa hadhil ayatu iki ayat inda ba'dil mutajabbirina ing dalam sandinge sebagian wong sing sombong-sombong ingkang tajabbur, ingkang merasa besar. Faqala mongko ngucap sapa ba'dul mutajabbirin, diwacana iki malah ngomong ngene, ta'ti bihil fu'usu wal ma'awilu. Nek aire ngerong menjero, terus sapa sing iso mendatangkan? Dijawab karo wong iki ngene, ta'ti bihil fu'usu wal ma'awilu. Ta'ti teko nekaaken bi kelawan al ma'abu al fu'usu, pira-pira kapak. Wal ma'awilu lan pira-pira cangkul. Bareng ngomong ini fadzahaba mongko ilang apa ma'u ainihi, apa banyune meripate wong, air matanya hilang. Ya mungkin katarak atau apa gitu ya. Wa amilan luto sapa wong. Na'udzubillahi minal jur'ati 'ala Allah wa 'ala ayatihi. Na'udzu nyuwun perlindungan, nyuwun baureksa sapa kita billahi kelawan Gusti Allah minal jur'ati, sangka wani-wani. Allah ing atase Gusti Allah wa ala ayati lan ing atase pira-pira ayat-ayate Gusti Allah Subhanahu wa taala.